Tapi sebenarnya iki bubune sing dipangan ya. Barang ya. Ren anu nih. Sebagai keponakan yang baik, aku lagi bantu paman untuk menjaga entok-entoknya di kandang. Tapi lama-lama kok capek juga yo. Rehat sejenak dulu deh. Welah dalah, gawat iki. Entoknya ada yang kabur. Wes, langsung aku kejar yo. Pak, entoknya ucul. Kumping palayum kamre. Gua entoke rono. Le, doyake le. Dek, bantu kakak yuk, Dek, buat tangkap entok. Soleh. Alhamdulillah. Entok yang kabur akhirnya ketangkep. Langsung saja kita kembalikan ke kandangnya. Pak, ngapunten Pak. Entoknya ucul. Pak di sini gua Pak. Wah, kurang setunggal nggih, oke. Nggih, matur suwun. Oh Pak, wah, san. Setelah entok yang kabur dimasukkan ke kandang, saatnya kita kasih makan. Pakan merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan entok. Untuk pemberian pakan tidak boleh asal, harus disesuaikan dengan umur entok. Betul sekali. Untuk entok yang berumur muda diberikan pakan halus dengan porsi yang lebih sedikit. Sedangkan entok yang dewasa bisa diberikan pakan yang agak kasar, seperti bekatul maupun ampas umbi-umbian. Nah ini nih, jadi entok di sini itu dikasih makannya sehari 2 kali. Tapi kalau siang itu juga ditambah sayuran yuk. Makannya di sini tuh entok-entoknya sehat semua. Nih, tuang. Selain pakan, kandang entok pun harus diperhatikan. Ukuran kandang harus pas dan sesuai dengan jumlah entoknya. Keberhasilan budidaya entok sangat ditentukan pada masa awal pemeliharaan bibitnya, yaitu pada usia bibit entok mulai dari 0 sampai 20 hari. Bahkan nih, dari penetesan anaknya sangat diperhatikan loh. Ada 2 cara penetasan telurnya. Yang pertama dengan cara dierami oleh induknya entok, dan yang kedua dengan alat penetasan seperti ini. Setelah menetas, anakan entok ini langsung dipindahkan ke kandang khusus yang terdapat lampu di dalamnya. Lampu ini difungsikan untuk memberikan kehangatan pada anak entok. Anak entok yang baru menetas itu sangat sensitif dan rapuh, sehingga perlu penghangatan lebih agar tubuhnya tidak kedinginan. Kalau umur entoknya sudah lebih dari 1 bulan, baru dipindahkan lagi ke kandang yang lebih besar dan tidak ada lampunya. Wah, gede banget aku. Mas, pirang minggu nek iki, Mas? Ya 1 bulan setengah. Oh, sasi kita. Sasi punjul iki ya. Nah, entok sudah dikasih makan dan sudah di dalam kandang semua. Selanjutnya kita Pulang. Yeay. Yeay. main pulang saja. Tunggu dulu. Kurang pas kalau kita nggak bikin olahan dari entok. Yuk, langsung saja kita masak. Entok ini identik dengan masakan yang berkuah pedas dan juga kental. Nah, kali ini kita mau bikin entok rica-rica. Kira-kira rasanya gimana? Kita bikin yuk. Bumbunya siapin dulu. Ayo Bu, monggo Bu. Yang namanya bumbu rica-rica pasti rasanya pedes yo. Karena ada campuran cabai merah dan ketumbar. Pertama-tama yang dihaluskan bawang merah, bawang putih, dan ketumbar. Setelah halus baru tambahkan potongan cabai merah dan jahe. Dan ulek kembali sampai bumbunya benar-benar halus. Nah, bumbu rica-ricanya merah banget toh. Kayaknya masakannya bakal pedes tenan iki. Aku potong kecil-kecil dulu yo entoknya. Ayo Tot, kamu bisa. Kalau sudah dipotong kecil-kecil, langsung rebus dagingnya dengan air mendidih yo. Mas, Pripun? banyu wis umop, digodhog sik iki entoke. Oke, putih-putih. Ya. Beri paling mikirin. Airnya sudah mendidih, sekarang langsung kita masukkan potongan entoknya. Masukkan semua yuk, biar cepet mateng. Kalau sudah, jangan lupa masukkan potongan dan perasan jeruk lemonnya.
Nah, jadi ada cara buat ngilangin rasa amis dari daging entoknya, yaitu waktu direbus dicampur dengan lemon. Tapi tidak boleh lama-lama. Kalau kelamaan nanti dagingnya itu jadi lebih cenderung asam. Waduh, pedes sekali. Lu direwangi meres wah. Ayo Rene direwangi ya. Kita perus kene ya, kena amis kita. Kalau sudah begini, masaknya berapa lama? Ya, kurang lebih 2-3 jam dengan api sedang. Yowe, sambil nunggu kita tumis bumbu yang sudah aku ulek tadi ya. Kalau aromanya sudah keluar, tandanya tumisan bumbu ini sudah matang. Aroma manis mari ngelih toh. Wangi tenan ki. Cepet yo. Ngopo? Selak ngelih aku. Ya Allah, ayu ngelian. Pengen entok. Sabar yo, kita masukin dulu potongan daging entok yang sudah direbus tadi. Agar tidak terlalu pedas, tambahkan gula merah. Dilanjutkan dengan air matang dan kecap manis. Aduk terus sampai bumbu rica-ricanya meresap ke dalam daging entok. Kalau kuahnya sudah semakin sedikit, tandanya rica-rica entoknya sudah matang. Rica-rica entok ini mempunyai ciri kuahnya yang sedikit dan berwarna merah kecoklatan. Dilihat dari warnanya saja sudah terasa yo pedesnya. Yuk langsung aja kita coba. Memang yo, makan rica-rica entok itu paling pas banget kalau lagi hangat-hangatnya. Apalagi ditambah dengan nasi putih yang pulen. Wah, makannya jadi lebih nikmat ya yuk. Iya, perpaduannya enak banget yo. Ayo makan lagi Tot, karena aku baik hati. Aku suapin daging entoknya yo. Kayak banget Tot. Enak kuwi Tot. Kuwi dagingnya empuk ki Tot. Jahat banget kamu yuk. Mosok aku dikasih potongan lengkuas sih. Maaf, aku kira itu daging entoknya. Ya wes, nggak apa-apa. Cita rasa pedas manis dengan bumbu kaldu yang kental menjadi ciri khas tersendiri dari rica-rica entok ini. Tenan, banget. Yuk, rasanya yuk. Rasanya pedes karo manis ki. Enak tenan iki Tot. Perebusan daging entok dan pemberian perasan jeruk lemon menjadi kunci agar rica-rica entok ini dagingnya empuk dan rasanya pun jadi lebih enak. Iya bener, rasa pedas memang sangat terasa. Tapi tetap enak tenan toh, bahkan bikin ketagihan. Kali ini kita mau masak apa? Suike entok. Nah, jadi suike itu tidak identik dengan kodok. Mau tahu kan suike entok kayak apa rasanya? Yuk kita masak bareng-bareng. Ayo. Kali ini kita olah entoknya dulu yo. Entok yang sudah dibersihkan dari bulunya ini, kemudian kita rebus dengan air yang mendidih. Daging entok itu cenderung alot jika cara masaknya kurang benar. Nah, ini ada cara biar nanti hasil masakannya itu dagingnya empuk. Yaitu dicampur dengan beberapa rempah-rempah. Ada jahe, ada serai, dan juga daun jeruk. Selain ditambah rempah-rempah, agar daging entoknya empuk, dimasaknya harus lama yo. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Karena masih lama, aku sama Bu Fitri bikin bumbu kuah suikenya dulu yo. Bumbunya sih hampir sama dengan bumbu sayur sop maupun sop iga. Bumbu yang dihaluskan cukup bawang putih, ketumbar, dan garam secukupnya. Kalau aku kebagian motong wortel dan timun untuk pelengkap kuahnya. Yang menjadi ciri khas dari kuah suike ini yaitu ada pada penambahan tauco. Mas Gatot wis mateng durung, nek wis mateng dangkat. Pun empuk niki. Ya wis dangkat yuk terus gawe kuah sop. Oke, laksanakan. Ki yuk glone aren diulek sisan. Iya Bu, tak uleke ya Bi. Ya. Nah, tauconya ini diulek dan ditambahkan gula aren supaya nantinya tauco tidak pahit. Tauco dan bumbunya sudah siap, saatnya kita tumis-menumis. Pertama kita tumis bumbunya sudah dihaluskan oleh Ibu Fitri. Dilanjutkan dengan tauco yang sudah dicampur gula aren. Tambahkan air matang secukupnya, aduk hingga kuah berwarna kecoklatan yo.
Kalau kuahnya sudah berubah warna begini, baru kita masukkan daging entok utuh yang sudah direbus tadi. Sambil direbus, tambahkan bahan pelengkap kuahnya seperti potongan wortel dan timun. Biar tambah cantik, terakhir kita tambahkan potongan cabai, daun seledri, dan daun bawang. Siramkan kuah suikenya ke daging entoknya agar bumbu dari kuahnya meresap ke daging entok. Masaknya jangan lama-lama yo, karena daging entoknya sudah matang. Suike entok ini menjadi menu alternatif ketika ada yang tidak suka dengan daging kodok. Suike sendiri merupakan kuliner yang berasal dari budaya Tionghoa. Ciri khasnya itu kuah coklat yang terdapat campuran tauconya. Sabar Ki. Wow. Walah. Wah, gede tenan iki, Wah, Tot. iya, Enak pas tenan cocok iki. cah ngelian nih. Ayo Tot, meneh Tot ya. Loro. Heeh. Iya. beli Aku iki, sik tok makro. dumani ibuke, Ibu, dumani Ibu, heeh. ya Kowe iki wes. njuk iki sik, darah Iki sampai ya? piring. Yo, kuwi sik. Kuahnya mempunyai cita rasa tersendiri. Dengan ditambah tauco, kuahnya agak sedikit asin dan lebih terasa kacang kedelainya. Rasa dari suike entok ini tuh enak banget dan teksturnya hampir sama seperti daging bebek, tapi lebih berserat. Udah empuk banget nih. Sama halnya dengan daging bebek, daging entok memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Protein sendiri dibutuhkan untuk pembentukan sel baru dan pembentukan massa otot. Namun entok juga memiliki kolesterol yang cukup tinggi, apalagi di bagian kulitnya. Bagi yang mempunyai riwayat kolesterol tinggi, boleh mengonsumsi entok. Tapi hanya dagingnya saja, dan jangan terlalu banyak yo. Masih di daerah Temanggung, aku sama Ayu lagi mau ke tempat pelelangan ikan. Mau cari ikan bawal untuk dimasak nanti. Itu ada rame-rame di kolam. Kayaknya lagi mau bedah kolam. Kita samperin aja yuk. Pak, malu golek ge. Nih, kali ini aku lagi mau bantu nyari ikan. Semoga aku beruntung ya dapat ikannya. Ibarat peribahasa nih, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Niat hati mau beli ikan di tempat pelelangan ini, malah ngambil ikan bawalnya langsung dari kolam. Karena aku nggak bawa baju ganti, kamu aja Tot yang cari ikan bawalnya. Oke, aku ngerti. Ayo Pak, kita cari ikan bawalnya lagi. Berbekal saringan kecil ini, aku bersama bapak-bapak ini mau berburu ikan bawal air tawar. Nah, wes yakin aku, ikan bawalnya dapat ini. Iyalah, kosong ternyata. Gagal maning son. Wah, mantap nih. Dapat juga ikan bawalnya. Akhirnya kamu ketangkep juga yo. Jadi kita nih. Nih, Mantap. ikan bawal yang kita cari. Ini ikannya tergolong yang sangat gesit. Nangkepnya jangan sampai pakai hanya tangan kosong. Karena Awas, kalau hati-hati, pakai gigi. tangan bisa terluka. Jangan sampai kegigit ya Pak ya? Iya, betul. Oh Pak, golek mana Pak? Ikan bawal memiliki bentuk badan yang oval dan memiliki gigi yang tajam dan rahang yang pendek. Makanya, aku harus hati-hati biar enggak digigit sama ikan bawalnya. Wah, mantap ya Pak. Oleh gede tenan. Kilo yuk. Nih ikan bawal ini tuh bisa berubah warna tergantung dengan kondisi airnya. Yuk, maning ini dulu yuk. 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 Wah, asik. Mas Dedi dapat ikan bawalnya lagi nih. Langsung saja masukin ke ember, Mas. Mas, kita iki sakit iki. Cukup ya? Heeh, ayo Mas ya. Pak, lo tak iki. sampun nggih. Matur nuwun nggih. Ayo. Ya wes, langsung saja kita masak ikan bawalnya. Kita lagi mau masak ikan bakar bawal. Sambil matang. Mantap, ini bumbunya mau kita racik biar cepet matang. Ayo Bu. Yuk, racik dulu Prosesnya. dong. Oke. Kuliner ikan bawal pertama mau kita bakar. Sebelum dibakar, kita iris tipis dulu bagian badannya. Tujuannya agar bumbu olesannya dapat meresap sampai ke dagingnya. Biar makin mantap, Mbak Risa mau bikin bumbu olesnya. Ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan garam.
Diulek sampai bumbunya halus. Kalau sudah halus gini, tinggal tambahkan kecap manis. Terakhir dikasih mentega agar bumbu olesannya dapat merekat sempurna ke daging ikannya. Gak cuma ikan bawal bakar saja, Tot. Kita tambahkan sambal mata. Bahannya pun tidak ribet. Ada cabai merah, cabai rawit hijau, bawang merah, serai, dan terakhir daun jeruk. Nah, yang nggak boleh ketinggalan dari sambal mata ini adalah serai. Ini yang bikin rasanya lebih khas. Seperti dari namanya, sambal matah ini merupakan jenis sambal mentah yang disajikan tanpa memasak. Jadi bahan-bahan tadi hanya tinggal dipotong kecil-kecil dan terakhir ditambah minyak goreng. Lalu diaduk sampai sambalnya berminyak seperti ini. Sambal matahnya sudah jadi. Sekarang tinggal peran utamanya, yaitu bawalnya kita olah. Setelah dibersihkan, ikan bawalnya kita goreng dulu ya. Nih, sebelum ikan bawalnya dibakar, ini digoreng dulu. Tujuannya agar nanti matangnya lebih merata. Gorengnya nggak usah lama-lama. Cukup sampai bagian luarnya kering seperti ini. Tujuannya agar ketika dibakar, ikan bawalnya tidak mudah hancur. Setelah digoreng, langsung saja kita bakar. Nah, kalau membakar ikan atau ayam, harus sering dibolak-balik kayak gini yo, agar dagingnya tidak jadi gosong. Kalau daging ikannya gosong, pastinya nggak bagus tuh buat kesehatan tubuh. Karena pada daging yang gosong mengandung senyawa karsinogenik yang dapat memicu kanker. Wah, bahaya banget yo. Asik, ikan bawal bakar sambal matahnya sudah jadi nih. Sambal matah memang cocok dipadukan dengan banyak sajian, seperti ayam goreng dan ikan bakar. Namun kalau di Pulau Bali biasanya sambal matah dimakan dengan nasi lawar maupun ayam betutu. Sudah lapar Ki. Yuk kita makan. Ikan bawal bakarnya bener-bener meresap yuk bumbunya. Enak banget ya yuk. Ternyata ikan bakar memang cocok dimakan dengan sambal matah. Manisnya dapet, pedesnya juga dapet. Mantap tenan nih yo. Enak banget. Daging dari ikan bawal itu lembut banget, apalagi tadi pas dibakar ditambah dengan bumbu olesan. Nah, ditambah sambal mata, rasanya khas, pedes, dan mantap. Ciri khas sambal matah terletak pada rasa pedas dan aromanya yang khas dari serai dan daun jeruk. Sebelum kita masak olahan bawal yang kedua, aku mau ngajak kamu ke kebun cabai yuk. Loh, buat apa toh? Mau panen cabai? Bukan, tapi mau cari buah murbei. Buah murbei memang sudah jarang ditemui, karena buah ini memang tidak ditanam, tapi tumbuh liar di pegunungan maupun perbukitan. Nah nih, kita sekarang lagi mau nyari murbei. Murbei itu adalah sejenis tanaman liar yang biasa dijadikan campuran bahan masakan oleh masyarakat sini. Nah ini mau kebetulan banyak yang tumbuh, banyak yang udah mau siap petik nih. Mau nyari dulu ya. Oh, ini tuh buah murbei. Buah yang sudah matang biasanya berwarna ungu kehitaman. Nah, kalau yang masih muda berwarna merah. Bener kan, Tat? 100 buat Ayu. Buah ini memiliki rasa asam dan manis tergantung tingkat kematangan buah murbeinya. Kalau nggak percaya, langsung aja dicobain yuk. Enak toh? Warna ireng-ireng ini loh. Nih, murbei yang warnanya udah agak kehitaman ini rasanya lebih manis. Beda kalau sama yang asem kayak gini warnanya masih merah-merah gimana gitu ya. Nah, ini nih kurang mateng. Enak tapi seger ya. Golek nih. Iki. Buah murbei ini umumnya tumbuh subur di wilayah yang memiliki 4 musim seperti kawasan Asia Utara dan Amerika Utara. Namun buah ini bisa juga tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Di Asia dan Amerika Utara, pohon murbei ini tidak hanya diambil buahnya saja, melainkan daunnya juga. Daun inilah yang menjadi makanan pokok dari ulat sutera. Wah, baru tahu aku. Kayaknya sudah cukup nih murbeinya. Yuk kita langsung masak sama ikan bawalnya. Ikan bawal ini selain bisa dibakar, ini mau kita goreng. Nah, ini jadi masakan apa yuk?
bawal goreng crispy pasta murbei. Oke, kira-kira rasanya gimana? Yuk Mbak, kita masak Mbak. Yo, masak yo. Untuk membuat pasta murbeinya nggak ribet kok. Murbei yang sudah dicuci dan dibersihkan ini kita ulek halus sampai menyerupai selai. Ikan bawalnya kita potong memanjang di bagian dadanya. Setelah itu kita kasih bumbunya. Bumbunya nggak macem-macem, cukup garam saja. Oles sampai ke bagian dalam daging ikannya yo. Biar kalau dimakan kriuk dan renyah. Kita bikin adonan tepungnya. Tepung terigu kita campur garam, kemudian diaduk hingga merata. Ikannya dioles telur ayam ya Tot, biar tepung crispy-nya menempel pada daging ikannya. Yo iya dong. Telur ayam ini memang digunakan untuk menempelkan adonan tepungnya. Tuh lihat, pada nempel toh. Balur semua dengan tepung keringnya. Kalau sudah, tinggal digoreng. Jadi ada cara untuk goreng ikan itu minyaknya harus nunggu sampai benar-benar panas. Dan juga nanti dikasih tepung kering secukupnya saja. Ini tujuannya agar nanti ketika digoreng ikannya nggak lengket dan juga lebih crispy. Menggoreng ikan bawalnya jangan terlalu lama. Cukup sampai daging ikannya berubah warna menjadi agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik ya Tot, biar matangnya merata. Oke, siap bosku. Kalau sudah daging ikannya kecoklatan, baru kita angkat dan tiriskan beberapa menit. Sekarang bikin pasta murbeinya ya. Bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan cabai merah diulek sampai halus. Kalau sudah, tinggal ditumis dengan minyak yang sedikit. Tumis sampai aromanya keluar. Terakhir, baru ditambahkan murbei yang sudah aku ulek tadi. Tumis dengan bumbu cabainya. Tumis sampai matang ya Tot. Iyo, aman wis toh. Tumisnya sebentar saja. Soalnya kalau terlalu lama, nanti pasta murbeinya akan terasa pahit. Cocok ya. Sik, sabar. Wah, San, penuh iki sambel iki. Wah, ini Mbak, wangi toh? Coba. Wah, Enak iki lho. wah. Waduh, utah sithik. Man. Enak tenan. Terakhir, pasta murbei tinggal kita oles ke ikan bawal goreng tepungnya. Wah, aromanya menggoda banget yo. Udah nggak sabar pengen nyicipin nih. Ya wes, nggak usah banyak basa-basi lagi. Yuk kita sikat. Daging ikan bawalnya sangat empuk, tapi bagian kulit ikannya kering dan renyah. Wah, sungguh perpaduan yang enak banget iki. Ditambah sama pasta murbei yang rasanya unik, rasa pedas, asin, dan ada sedikit rasa asam. Ketika dimakan dengan ikan bawalnya, malah jadi lebih enak. Daging bawal ini hampir sama seperti ikan gurame, tapi sedikit lebih lembut. Apalagi tadi udah digoreng mateng dan dicampur dengan pasta murbei yang tentunya pedas, asin, dan seger. Ah, ini nih yang bikin pengen nambah lagi. Selain enak, ternyata murbei ini juga memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya dapat mengurangi resiko penyakit kanker. Karena dalam murbei terdapat senyawa antioksidan dan anti kanker. Selain itu, murbei kaya serat, jadi bagus untuk pencernaan dan dapat menyembuhkan penyakit sulit buang air besar. Indonesia memang kaya akan hasil alam. Tanaman jenis umbi-umbian pun banyak ditemukan di Indonesia. Salah satunya di Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Aku bersama Mas Dedi dan Anissa lagi mencari talas ungu di kaki Gunung Sumbing. Tanah yang licin dan rimbunnya pepohonan tidak menyurutkan semangatku untuk mencari talas ungu. Talas ungu merupakan tanaman asli Asia Tenggara. Tanaman ini tumbuh subur di daerah tropis seperti Indonesia. Biasanya tanaman ini hidup di dataran tinggi maupun di kaki gunung. Talas ungu mempunyai ciri batang dan bagian akarnya berwarna ungu. Wah, aku jadi penasaran yo. Pengen lihat langsung bentuk talas ungunya. Sekarang kita lagi cari talas ungu. Nah, bukan daunnya atau batangnya yang bakal kita olah, namun ubinya. Nah, sekarang kita gali dulu, baru kita ambil ubinya. Kalau di daerah Temanggung, talas ungu ini banyak ditemukan tumbuh di sekitar kebun kopi. Biasanya talas ungu yang siap panen itu kalau sudah berumur 5-7 bulan. Untuk memanen talas ungu,
kita harus menggali tanah di sekitar batang. Jadi jangan dicabut langsung seperti singkong ya. Setelah tanah di sekitar akar sudah digali, baru kita ambil talas ungu yang berada di bagian akarnya. Wah, lihat nih. Hasilnya lumayan gede-gede ya talasnya. Nah, ini nih talas ungu. Jadi yang ungu itu hanya warna batangnya aja. Kalau ungunya itu sama, namun ukurannya itu lebih kecil daripada talas yang ada di Bogor. Wah, ini wakai Mas yo. Ini Mas, si akai yo. Umbi inilah yang akan dibersihkan dan siap diolah menjadi berbagai jenis makanan maupun minuman. Kira-kira enaknya dibikin apa ya? Geduk asale saka telode, yen ra peduk ati rada gelo. Halo, ini tak ketemu ya. Sekarang kita lagi mau bikin geduk 3 warna. Kalau biasanya geduk itu identik dengan ketela. Kali ini kita bikin dari bahan dasarnya itu talas ungu. Wah, tuh rasanya kayak ngopo ya, Bu? Ya wes, dikukus ya. Talas ungu yang sudah dibersihkan kita kukus sekitar 10-20 menit. Sambil menunggu, kita bikin pewarna alami. Anissa membuat warna hijau dari pandan, kalau Ibu Fitri membuat warna coklat yang berasal dari gula aren yang sudah dipotong tipis-tipis. Yang namanya geduk sudah pasti membutuhkan parutan kelapa untuk dicampurkan ke adonannya maupun ditabur di atas geduknya. Wah, talas ungunya sudah mateng nih. Cirinya kalau sudah matang, daging talasnya kalau dipegang akan menjadi lebih lembek. Lanjut kita kupas talas ungunya. Habis itu kita tumbuk sampai menjadi halus. Ah, ngene iki to, Sa. Senenganku kacilik ngene iki ya. Oh, apa? Biasa tak pangan ngene iki ya. Kurang mengko nek dimangani. Lah piye? Enak kok, Ibu ya. Enak ya wis ya, Bi. Ya wis gak apa-apa. Nunggu talas ungunya harus pakai tenaga yo, biar adonan talas ungunya cepat halus. Selama penumbukan, jangan lupa dikasih bumbu garam dan gula yo, biar nanti rasanya tidak terlalu tawar. Biar makin gurih, kita kasih parutan kelapa. Tumbuk terus sampai kelapa dan talasnya menyatu menjadi satu adonan. Akhirnya adonan geduknya jadi juga. Adonan ini kita bagi 3 untuk ditambahkan pewarna alami. Ada hijau dari pandan dan coklat yang berasal dari gula aren. Aduk sampai semua adonannya berubah warna. Yuk, semangat yuk! Kalau sudah, baru kita susun menjadi satu. Bagian hijau di paling bawah, warna putih di tengah, dan paling atas warna coklat tentunya. Terakhir kita kukus sampai geduk ini teksturnya lebih padat dan agak keras. Oh, panas, Bu. Setelah beberapa menit kita angkat geduknya, lalu kita potong deh sesuai selera. Geduk 3 warna ini merupakan camilan khas kota Magelang. Dinamakan 3 warna karena dalam satu geduk memiliki 3 varian rasa yang berbeda. Melihatnya aja udah cantik banget yo, apalagi ada taburan kelapa di atasnya. Pasti rasanya makin gurih. Yuk, semua langsung saja kita sikat geduk 3 warnanya. Rasa dan tekstur talas ungu ini hampir sama dengan kentang yang ada rasa manisnya. Namun talas ungu berbeda dengan talas pada umumnya. Rasanya lebih gurih dan pas dimakan seperti ada rasa kacangnya. Jadi meski dibikinnya itu dengan cara yang sederhana, bumbunya cuma garam dengan gula, ternyata geduk talas ini rasanya itu enak banget. Ada manisnya dan juga gurih karena tadi ditambahi parutan kelapa. Wah, ini ternyata si talasnya itu mengandung salah satu kandungnya itu polifenol yang dapat mencegah kanker. Waduh, wis enak tapi manfaatnya oke. Wah, Wis ayo sering mangan ini gitu ya. Yo. Talas ungu merupakan sumber karbohidrat dan kaya akan serat. Karbohidrat sendiri bermanfaat dalam mengendalikan kadar gula darah. Selain itu, serat yang terkandung dalam talas ungu
berkhasiat untuk menurunkan kolesterol jahat di dalam tubuh. Oleh karena itu, dengan mengkonsumsi talas ungu dapat mengurangi resiko penyakit jantung.